Oh, Soalnya yang ngerjakan cuma satu, Bu. Mungkin nanti kalau eh, ke depan kita akan tambah lagi, mungkin tinggal lihat kondisi. Soalnya memang agak lama, Bu, buat video itu agak lama prosesnya. iya, Pak. Oke, dan sekarang kita akan lanjut ke materi candlestick lagi. Materi candlestick ini yang paling pokok harus tahu pembukaan. Ini unsur-unsurnya. Pembukaan ini artinya harga pembukaan. Yang kedua adalah harga terendah, kemudian harga tertinggi, kemudian harga penutupan. Ada 4 unsur dalam candlestick. Ada pembukaan, harga pembukaan, ada harga terendah, harga tertinggi, kemudian harga penutupan. Kalau misalkan saya gambarkan, saya akan gambarkan ini buyer. Oke, saya contohkan ini adalah buyer atau dominan warna hijau. Kalau buyer ini penjelasannya harga saya kasih petunjuk di sini aja. Buyer ini harga open atau pembukaan. Jadi pembukaan ini istilahnya open, harga terendah ini low, harga tertinggi ini high, harga penutupan ini adalah close. Jadi disebut buyer ketika harga pembukaan atau saya balik harga pembukaan lebih rendah dari penutupan atau dari harga close. Buyer berarti kalau buyer ini harga pembukaan ini lebih rendah dari harga penutupan. Sehingga harga pembukaannya di mana? Harga pembukaan kalau hijau ini selalu berada di body yang bawah. Ini open. Diingat kalau buyer atau warna hijau, harga pembukaan selalu berada di body yang bawah. Kemudian harga terendahnya di mana? Harga terendah itu harga yang paling bawah yang ada di candle itu. Bisa saja karena bodinya atau ekornya. Kalau ada ekornya berarti di sini adalah harga low-nya, harga terendahnya. Kalau tidak ada ekornya bagaimana? Langsung kotak, berarti harga pembukaan sama dengan harga terendah. Kemudian harga tertingginya, harga tertinggi ini harga paling tinggi, baik itu di body ataupun di ekornya. Karena ini ada ekornya, maka ini harga tertingginya, high. Kalau nanti tidak ada ekor bagaimana? Berarti sama dengan harga close. Harga penutupan selalu berada di body atas, close. Sekali ulangi lagi, kalau harga pembukaan ini selalu berada di body bawah kalau yang ini buyer atau warna hijau. Kalau ini ada ekornya berarti ini harga terendahnya. Kalau tidak ada ekornya berarti sama dengan harga pembukaan. Kemudian penutupan selalu berada di body yang atas. Ini adalah penutupan. Harga tertinggi menyesuaikan, kalau ada ekornya berarti di sini. Oke, paham, Bu? Oke, saya coba masuk ke candlestick dulu, market yang ada candlesticknya, biar nanti ada kejelasan. Nah, saya kasih contoh yang berwarna hijau panjang ini. Ya, saya highlight warna biru. Ya, saya coba untuk warna biru. Oke, ini saya highlight warna biru. Sekali lagi, kalau ini warna hijau,
candle warna hijau adalah candle buyer yang mendominasi. Maka harga pembukaan selalu berada di body yang bawah. Ini adalah harga pembukaan atau open. Diingat-ingat kalau warna hijau body yang bawah ini adalah harga pembukaan. Kemudian setelah pembukaan ini tidak langsung naik, ini turun dulu. Ada ekor ini turun dulu sampai warna merah, kemudian sampai di bawah ditolak naik lagi. Maka yang bawah yang pernah dilewati ini adalah harga terendahnya atau low. Ini harga terendah yang pernah dilewati, yang pernah dicetak. Kemudian harga tertingginya yang mana? Kalau ini ada ekor, maka harga pucuk yang paling atas ini adalah harga tertingginya atau high. Ini harga tertingginya. Ya, kalau ingin tahu nanti tinggal disorot aja ke sana. Kalau di HP bisa enggak ya? Kalau di HP saya coba cek dulu. Nah, kalau di HP itu diklik di candlestick Bu ya. Coba di HP diklik di candlestick ya. Ya, candlestick. Yang Dikliknya di candlestick itu yang ada yang bawah itu ada gambar candlestick, kemudian dilihat di sana ada warna merah dan hijau candlestick sudah muncul. Sudah muncul. Saya klik di mana aja ya? Ya, pokoknya di situ Oh, yang dilihat. kayak Bapak ya? Dilihat ada candlestick seperti ini. Iya Pak, benar. Oke, kalau di HP tidak bisa diklik pakai yang disorot begini, tidak bisa karena tidak ada mouse-nya. Artinya kita tidak bisa diklik seperti ini muncul. Cuma kalau pengen meluruskan itu pakai yang tanda plus sebelah kiri, bukan yang kanan tapi plus sebelah kiri. Coba diklik dulu yang plus itu. Iya Pak. Kemudian ada tanda garis plus ya, garis horizontal dan vertikal. Ada ya? Itu garis. Bukannya vertikal aja ya? Tanda plus diklik dulu, tanda plus. Udah. Tanda plus diklik, maka akan digeser. Oh iya ada Pak. Digeser. Iya, benar. Nah, itu kan ada garis plus dan atau horizontal dan vertikal. Nah, iya, itu yang horizontal itu bisa diarahkan ke ujung ekor atas maupun ujung ekor bawah. Nanti di sebelah kanannya akan muncul. Digeser pakai tangan gitu aja Pak? Iya, pakai mouse pakai tangan biasa ini. Oh. Coba arahkan ke ujung ekor yang terakhir saat ini, yang di warna hijau yang terakhir. Tertinggi. Di tertinggi yang high. Oh, udah Pak. Ya, menempatkannya tidak usah perlu tanda plusnya. Yang tanda yang vertikalnya digeser ke kanan, pakai yang horizontal saja biar tidak menutupi nanti. Yang horizontal arahkan ke ujung. Berapa angka yang di kanan yang highlight warna hitam itu berapa? 1.22446. Itu pakai pasangan apa itu? Saya Euro USD. Euro USD. Oke, coba Euro USD. Taruh di ujung sudah tadi, di ujung paling atas yang terakhir ini ya. Berapa? 1.22446. Keliru berarti Bu. Di Euro USD ya. H1, pakai H1 ya. Oh, sebentar. Gimana Pak ngeluarin itu Pak, yang bundaran itu Pak? Diklik aja kan? Oh, enggak usah dikeluarkan bundarannya. Yang di atas itu ada gambar-gambar yang ada kayak jam, itu diklik, yang ada kayak jam. Oh ya. Klik aja di situ. Oh ya. Pakai H1. Ya, sudah. Dah. Nah, kalau sudah, sekarang yang terakhir warna apa di Euro USD itu? Merah Pak. Merah. Nah, sekarang arahkan yang horizontalnya ke ujung ekor paling tinggi yang harga saat ini. Oh, sebentar. Mana ya? Oh, bentar. Udah Pak. Oke. Yang harga saat ini tertinggi kalau betul kita menempatkannya 1, 2 sekian. Berapa? 1.21754 ya Pak? Nah, itu yang mendekati. Nah, kalau pengen lebih pas lagi, yang lebih tepat lagi, di sebelah kiri atas itu ada Euro USD H1, ada? Euro USD H1. Di mana di ya Pak? Sebelah kiri atas itu ada tulisan Euro USD kemudian koma H1. Oh ya, ada ya? Ada ya? Ada Pak. Nah, di bawahnya itu ada harga macam-macam itu. Oh iya. Ada. Yang pertama
satu Satu dua mm, 2144. ya harga berapa? Satu dua satu Dua tujuh. satu empat empat. Saya kok kurang yakin ini. Tadi sudah pakai eh, akun yang baru ya? Oh, saya pakai handphone yang baru itu, Pak. Coba. Berarti kalau pakai handphone baru bukan pakai FBS harganya berbeda jauh. Maka Oh, saya terlalu jauh. pakai Pasti RBS itu, Pak. sudah ya. Hmm. Eh, Coba saya pakai handphone yang lama, Pak. untuk memastikan coba klik yang tanda sama dengan sebelah kiri, nanti di situ akan muncul FBS demo. Coba diklik tanda sama dengan sebelah kiri atas. RBS demo, Pak. Sudah ya? Udah. Oke. Sekarang Euro USD H1 sudah ya? Euro USD ya satu ya, Pak. Euro USD H1. Harga yang paling kiri tadi berapa? Yang di bawahnya Euro USD? 1.22144. 1.22 144. 1.2244. Satu Kalau titik 221, Pak. 22144. kemudian berikutnya berapa? 1.22154, Pak. Terus kanannya lagi? 1.21613. Kanannya lagi? 1.21805. Oke, sebentar ya. Coba masuk di XAU sekarang. XAU. XAU. Benar. XAU. Iya, Pak. XAU sudah. Dipilih Udah. pasangan XAU. Sekarang harga terakhir berapa? Harga terakhir tuh yang paling kanan ya, Pak? Bukan, yang running ya ada sorotan warna biru. Yang running itu yang warna merah apa biru ya, Pak? Biru, warna biru. Oh, biru ya. 1772.70. Terus yang sebelah kiri berapa? Atas XAU H1 yang paling kiri berapa? 1772.82. Oke. Sekarang kembali ke tadi pasangan Euro USD. Coba diamati lagi betul enggak Euro USD? Iya, Pak. Euro USD. Oke, sudah. Berapa harga terakhir? Harga yang running saat ini warna biru berapa? Oh. 1.21619. Oke. Kemudian yang Euro USD H1 di sebelah kiri atas itu pertama harga berapa? 1.21725. Oke, yang tadi dilihat berarti salah. Tadi bukan Euro USD. Oh. Ya, pasti tadi bukan Euro USD. Yang kedua, 1.21758. 1.21758. Nah, itu baru Euro USD. Tadi bukan Euro USD dipencet, maka tidak sama harganya. Nah, sekarang saya jelaskan. Yang Euro USD sebelah kiri atas itu ada 1.21725 ya. Iya, Pak. Itu adalah harga pembukaan, harga opennya. Oh, harga open. Ya, kalau saya sorot di sini, kalau saya sorot di H1, saya sorot di sana. Nah, perhatikan di layar di sana ada harga pembukaan 1.21725. Itu adalah harga open. Kelihatan Ibu di sana? Iya. Di layar. Iya, Pak. Kemudian berikutnya ketika kalau di HP ya sebelah kanannya. Sebentar, Pak. Oke. Bisa lagi belajar, guys. Sorry, Pak. Iya, Pak. Oke. Di sebelah, nah sekarang sudah berbeda. Sekarang ganti candle. Nah kalau ganti candle beda lagi Bu. Nah kalau udah ganti candle sekarang beda harga. Nah tadi sekarang yang tadi 17 pakai 25 terakhir. Nah sekarang harga pembukaannya beda. 1.21598 betul? Betul, Pak. Nah itu adalah harga pembukaan. Harga yang tadi pembukaan di sini. Saya sorot di sini. Ini yang open 1.21598. Ini adalah harga pembukaan. Kemudian yang kanan kalau di HP 1.21599 ini adalah harga high, harga tertingginya. Oh.
Kemudian di sebelah kanannya lagi 1.21591 itu adalah harga low, harga terendahnya. Oke. Iya, Pak. Harga running saat ini ditunjukkan paling akhir, di jajaran paling akhir di kiri atas itu. Itu adalah harga runningnya, atau garis yang sekarang highlight warna biru itu runningnya. Oh iya. Yaitu 1.21595 ya. nah itu adalah harga terakhir atau harga close-nya, harga penutupannya. Dari sini tujuannya untuk apa nanti? Kita mengetahui harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah. Ya, tentu untuk membaca potensi-potensi yang ada di sana nanti. Untuk membaca karakter candle seperti apa nanti. Kalau yang sebelumnya tadi yang warna merah, kalau saya warna merah ini perhatikan tidak ada ekornya di bawah. Maka di sini low sama dengan close. Harga low-nya 1.21596, harga close-nya 1.21596 sama. Karena tidak ada ekornya. Coba yang geser yang sebelah kirinya, yang ini yang warna hijau ini kita sorot. Nah, nanti akan muncul di sana harga low dan harga high yang berbeda. Oke. Saya kasih di sini, saya sorot dulu yang harga sebelumnya. Nah, ini opennya 1.21633, kemudian harga tertingginya adalah 1.21823 karena ada ekornya. Kemudian harga low ini di bawah di sini. Harga low ini yang harga di bawah 121615 itu ada di bawahnya karena sempat ada ekornya. Kemudian penutupannya di atasnya, harga penutupan 1.21724 di atasnya. Tujuannya untuk membaca nanti karakter candle itu. Caranya menyorotnya gimana ya? Kalau pakai laptop tinggal sorot aja kalau buy di ujung bodi atas, kalau sell di ujung bodi bawah. Ini kalau pakai laptop. Kalau pakai HP ya pakai garis yang ini, yang tanda ini. Tanda plus plus ini. ya, Pak? Tinggal disorot di ujung atas, nanti sebelah kanan akan ketemu itu. Kemudian di bawahnya kalau di bodi akan ketemu. Di bawah pun begini, caranya sama. Tidak bisa muncul semuanya kalau di HP. Tetapi di HP ada petunjuk yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini di ujung kiri atas pun ada harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, harga penutupan gitu. Coba yang candle yang dari kanan nomor 3, Pak. Sama nggak dengan saya, Pak? Saya Oke. Kalau disorot tidak bisa sama, Bu. Kalau sorot itu relatif soalnya. Kalau yang betul itu disorot. Kalau disorot kan ada selisih perbedaan sedikit. Nah, ini kurang. Kalau disorot itu mendekati. Contoh saya sorot ini ya. Harusnya harga tertingginya kan 8, ini kalau tertingginya harga tertingginya 1 2, sorry ya, yang ini kalau saya sorot dulu yang asli, ini harga tertingginya adalah 12823 terakhir 23. Kalau saya sorot, nah 22. Kenapa? Karena terbatasan. Sementara kalau kita sorot yang asli begini, ini pakai rumus, pakai matematika, jadi otomatis lebih akurat di sini. Cuma perbedaannya tidak terlalu jauh. Ya, cuma beda. Nah, ini kan tadi 22, sekarang 25. Ada sedikit perbedaan, tapi tidak terlalu masalah. Yang terpenting perkiraannya di situ. Kalau pakai sorot. Nah, pakai sorot itu mata kita tidak bisa fix, Bu. Kalau pembukaan mungkin sama ini 121725. ya sama, Pak. Penutupannya. Ya. Mendekati saja, tidak usah terlalu fix. Harga pas tidak apa-apa. Mendekati karena selisihnya kecil saja kok. Yang paling belakang itu ibaratnya 0, sekian sen, Bu. Bukan sen, 0, sekian sen, kecil sekali itu. Jadi kalau cuma selisih 5, selisih 6 tidak terlalu berpengaruh. Artinya tidak terlalu banyak terlihat di sana. Yang terpenting adalah kelihatan secara utamanya begini. 121825. Walaupun sebenarnya bukan 25 tapi 23. Nah, 23 ada selisih 2 pip, tidak masalah.
Karena tujuan kita untuk mengetahui titik yang mendekati. Kalau kita pakai sorot begini. Kalau pengen yang pas ya disorot pakai laptop begini. Kemudian kalau di HP begitu, tinggal dilihat. Di HP itu kalau di HP mungkin bisa diarahkan, dilihat yang kalau di candle ini coba ya. Tidak bisa ya. Tidak muncul kalau disorot. Kalau di HP tidak bisa disorot, Bu. Yang Oh, tidak bisa muncul berarti otomatis. berarti yang saya dapat ini bukan ya, Pak ya? Pembukanya 121598 bukan ya? Yang mana itu? Yang terakhir, Yang terakhir yang kanan. pembuka. Oh, yang kanan, yang kanan ini baru ganti candle lagi soalnya. Oh iya. Oh Yang sama diso- Pak, sama yang Pak. sorot, Dengan yang Bapak ini yang sama. disorot kan bukan yang besar ini, yang sekarang running ini. Nah, ini 598 Iya, itu pembukaannya. Kan mendekati sama sudah. Yang penting mendekati sama. iya, benar Pak. Oke, ada pertanyaan dulu Ibu Oh, terkait candlestick dulu. Ini cara kita membaca candle. Jadi unsurnya ada pembukaan, harus tahu pembukaan. Kalau merah berarti pembukaannya berbeda. Kalau warna hijau tadi harga pembukaan ya selalu lebih rendah dari harga penutupan. Kalau merah atau sell, harga pembukaan selalu, sorry ya saya ulang lagi yang tadi yang petunjuk ini. Kalau buyer, harga pembukaan selalu lebih rendah dari harga penutupan. Ini buyer. Nah, kalau seller dibalik, kalau seller harga pembukaan selalu lebih tinggi. Ya, seller harga pembukaan selalu lebih tinggi dari harga penutupan. Jadi kalau seller saya gambarkan begini. Ini sekarang seller ya. Saya hapus dulu, ganti seller. Warna merah. Kemudian kita kasih begini. Nah, sekarang kalau seller berbeda dengan buyer. Kalau seller ini harga open, harga pembukaan selalu lebih tinggi dari close. Jadi kalau merah ini di bodi atas, ini opennya. Kemudian di bawah close-nya. Ini adalah harga high terendah, terendah ini pakai L. Low ini adalah high, harga tertingginya. Diingat kalau seller pembukaan selalu di atas, atau bahasanya harga open selalu lebih tinggi dari harga close. Jadi open selalu di atas. Kalau di bawahnya maka jadi seller, jadi buyer. Bedanya kalau kita tadi menggunakan yang buy. Oke, yang buy begini. Nah, yang buy ini dibalik. Ini open, ini close. Ini posisinya close di bawah, ini close-nya di atas. Ini yang membedakan. Jadi kalau penutupan di atas tidak mungkin jadi warna merah. Selalu menjadi warna hijau. Kalau penutupan di atas selalu menjadi warna hijau, tidak mungkin jadi warna merah. Harga pembukaan ini yang nanti menentukan, harga pembukaan ini menentukan apakah nanti dia menjadi merah atau hijau. Kalau nanti ditutup di atas maka jadi hijau, kalau ditutup di bawah maka menjadi merah. Kalau di tengah-tengah berarti masih garis. Ya, ada kesulitan Ibu cara memahami dulu. Kalau misalkan begini ya, misalkan awalnya ini merah begini, kemudian mendekati ganti candle dia turun terus, kemudian setelah turun dia melewati harga di sini, harga awalnya di sini. Karena ini belum tutup misalkan. Awalnya merah begini, kemudian lama-lama turun. Ketika melebihi dari posisi di bawah ini, maka bisa berubah menjadi sorry ya, saya balik dulu. Ini bukan warna merah, warna kuning, warna hijau dulu ya. Contoh misalkan begini, ini belum ditutup, belum selesai, belum close misalkan. Ini awalnya warna
hijau. Masih ada 15 menit. Ternyata 15 menit itu marketnya turun terus. Turun. Akhirnya melebihi dari harga pembukaan. Sehingga yang atas ini menjadi ekor. Kemudian melebihi dari harga pembukaan dan ditutup di bawah. Nah, tutupnya di sini. Ini tadi opennya, close-nya di sini. Maka berlaku seperti ini. Close-nya di bawah, open di atas. Ini akan berubah menjadi warna merah nanti. Karena sudah melebihi dari harga pembukaan. Di bawah harga pembukaan. Close di bawah harga pembukaan maka jadi warna merah. Termasuk ekornya akan berubah menjadi warna merah. Meskipun awalnya hijau. Jadi bisa ganti warna langsung ya? Ganti warna ketika melebihi dari harga pembukaan. Nah, sekarang saya ubah sebaliknya. Awalnya warna merah, misalkan saya kasih contoh dulu. Awalnya warna merah. Kemudian begini, contoh ya, saya kasih contoh. Ini awalnya. Di sini langsung close, bukan close ya, ini masih jalan. Saya ibaratkan ini masih jalan. Jadi pembukaan di sini. Ini open. Marketnya turun terus sampai di sini. Tapi belum selesai, belum ganti candle. Masih 20 menit misalkan. Nah, 20 menit ini merah ini bisa habis. Nanti lama-lama bisa naik terus sampai habis. Nah, saya ibaratkan begini. Karena merahnya tidak mampu di bawah, terus ditolak oleh buyer, terus naik terus. Jadi yang warna tebal merah ini akan berubah jadi garis pelan-pelan jadi ekor. Kemudian di sini ada titik pembukaan tadi, dilewati terus sampai melewati titik pembukaan atau harga pembukaan. Maka begitu naik di atas harga pembukaan, ini berubah menjadi warna hijau. Ya, kenapa? Karena sudah melebihi dari harga pembukaan. Ini harga pembukaan di sini. Kemudian ini naik dan kalau misalkan ditutup di atas begini, maka akan ditutup dengan bodi warna hijau, ekor warna hijau. Ini open tadi, yang ini pembukaan ditutup di sini, close. Tadi kalau pembukaan, kalau penutupannya di atas atau pembukaannya ini di bawah, close-nya di atas, maka berlaku ini. Akan menjadi buyer mendominasi. Kalau buyer mendominasi, harga open ini ya sudah dilewati tadi, close-nya di sini, maka berlaku ini. Open di bawah, close di atas, akan berubah menjadi warna hijau. Ini berubah warna hijau. Sebaliknya, yang ini awalnya merah, yang tadi awalnya hijau ini, kalau dia turun terus sampai melewati harga pembukaan, kemudian ditutup di bawah, maka tadi awalnya hijau ini bisa berubah menjadi merah. Ini berlaku yang ini. Ya, berlaku yang ini. Close di bawah, opennya di atas, opennya di atas. Oke, difahami dulu karena nanti berkaitan dengan analisa. Berkaitan dengan Jadi candle yang sama itu berganti warna ya? bisa. Ini sekarang misalkan begini, posisi yang sekarang warna merah. Yang warna merah ini kan pembukaan di sini. Nah, ini open. Ini adalah open di sini. Karena sekarang belum selesai, waktunya masih panjang. Warna merah ini bisa menjadi hijau nanti ketika dia naik terus. Ketika ini naik ke atas terus dan melewati harga pembukaan. Ketika sudah melewati harga pembukaan, coba perhatikan nanti akan berubah menjadi warna hijau. Dan ini harus kita tahu. Jangan hanya dilihat pergerakan, tapi pergantian warna ini harus kita amati karena ini berkaitan dengan nanti cara membaca karakter candle. Jadi yang awalnya yang hijau yang saya sorot ini, yang saya kasih highlight biru ini awalnya tidak hijau ini merah duluan. Karena ini turun dulu. Begitu di sini dibuka, yang di bawah di sini adalah open. Ini adalah open atau pembukaan. Di sini open. Nah, pembukanya di sini. Kemudian turun warna merah awalnya. Warna merah, kemudian sampai di bawah ditolak lagi oleh buyer dan melebihi harga open. Kalau sudah lebih dari harga open, maka akan berubah warna menjadi hijau dan ternyata ditutup di atas.
Kalau ditutup di atas, close-nya di atas, ya close-nya di atas, maka berlaku tadi yang saya jelaskan tadi. Ya, kalau close-nya di atas akan berlaku warna hijau. Kalau close-nya di bawah akan berlaku warna merah. Ini setidaknya harus paham untuk nanti mengetahui prosesnya. Ini awalnya naik dulu atau turun dulu gitu. Karena ada ekornya. Kalau ini sekarang warna merah, belum selesai candlenya. Nanti kalau misalkan jam 12 bisa saja ini nanti ditolak ke atas dan melebihi harga open. Kalau sudah lebih dari harga open, maka bisa berubah menjadi warna hijau nanti. Yang terpenting yang kita lihat adalah nanti karakter candlenya begitu. Ya, bukan gerak demi geraknya, tapi karakter candle yang terbentuk seperti apa nanti. Kita perhatikan satu persatu bagaimana ketebalannya. Ada pertanyaan dulu Bu, sampai sini?